Kalifam, selamat datang di Kaliber Virtual Career Week 2023 in collaboration with Kinobi. Gapai impianmu, ini peluang untuk kejar suksesmu. Nah, kita sudah masuk di acara hari kelima Kaliber Virtual Career Week sharing session. Boleh dong di hari kelima ini siapa aja nih yang boleh absen nggak yang udah sempat datang di sesi-sesi sebelumnya? Mungkin company presentation atau mungkin sharing sessionnya boleh kasih emot nggak? Atau mungkin yang malam ini udah nggak sabar buat nantikan penjelasan dari speaker kita, boleh nggak aku minta emotikonnya nih, boleh tepuk tangan atau apapun. Nah, oke. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Kinanti, Brand Activation Associate di Kaliber yang hari ini akan menjadi MC, memandu acara selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan ya. Jadi kita akan bareng-bareng belajar hal baru malam ini terkait dengan kontrak. Nah, jadi buat kalian yang sudah gabung pasti nggak akan rugi karena topik ini sepertinya agak jarang ya dibawain di sesi-sesi karir, tapi sebetulnya sangatlah krusial dan penting untuk diketahui lebih lanjut. Oke, kita langsung masuk ke next slide. Boleh di next, Kak? Oke, jadi untuk rundown malam ini, yang pertama pastinya tadi ada opening gitu ya dari aku, kemudian nanti akan lanjut ke presentasi dari speaker kita. Malam ini sudah bergabung juga ada Mas Yoris, nanti akan membawakan sesi terkait dengan kontrak. Kemudian akan ada sesi Q&A nanti di akhir, jadi silahkan kalau misalkan yang punya pertanyaan, nanti akan ada tim Kaliber, panitia yang memberikan link menuju Slido. Nanti pertanyaannya boleh dimasukin ke situ ya. Kemudian nanti akan ada closing dan ada sesi foto bersama di akhir. Oke, next slide. Nah, selama sesi ini ada sekitar 5 rules yang perlu kita patuhi bersama-sama ya, supaya sesinya tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah untuk Kalifam yang sudah hadir, dimohon untuk bisa rename namanya, nama profil. Oke, di-rename nama profil Zoom-nya sesuai dengan nama yang kalian daftarkan sebelumnya di registration form, supaya panitia bisa mengidentifikasi teman-teman dengan mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, please untuk selalu mute mikrofonnya, kecuali ada panitia Kaliber yang mempersilahkan Kalifam semua untuk unmute gitu ya. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk nanti bisa mengisi formulir yang akan panitia bagikan di akhir. Nanti yang Kalifam yang mengisi formulir tersebut akan mendapatkan e-certificate dari kami. Kemudian yang keempat, please untuk bisa memberikan questions yang sekiranya relevan dengan topik yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, Kaliber memiliki authority untuk bisa dismiss atau blacklist Kalifam yang sekiranya bertindak di luar rules gitu ya. Jadi jangan sampai nih di dismiss atau di blacklist, kita harus sama-sama patuhi peraturannya. Oke? Next slide. Next slide, Kak. Sambil menunggu. Nah, oke. Aku juga mau ingetin bahwa Kaliber di sini kita punya media Telegram gitu ya buat Kalifam yang mau membangun relasi lebih lanjut, mau tanya-tanya ke adminnya terkait dengan karir ataupun mau dapetin informasi secara rutin gitu ya dari Kaliber terkait dengan event-event Kaliber sendiri maupun apapun seputar karir. Itu boleh banget bergabung di Telegramnya. Silakan langsung di-scan aja barcode-nya nih yang ada di layar sekarang juga, atau bisa juga diketik linknya nih yang ada di bawah, kaliber.me/tele/kalifam. Oke? Apa aja sih benefitnya kalau misalkan gabung di Telegram kita? Next slide. Oke, yang pertama adalah di Telegram kita biasanya membahas terkait dengan topik-topik general, apapun seputar dengan karir gitu ya. Kemudian yang kedua, bakalan ada juga informasi terkait hottest job yang lagi
yang baru gitu ya di Kaliber akan diinformasikan juga di Telegram tersebut. Kemudian yang ketiga akan ada diskusi ataupun sharing knowledge terkait dengan self development atau self improvement yang pastinya dari sisi profesional. Kemudian yang terakhir adalah akan ada juga diskusi terkait dengan application job process atau rekrutmen proses, mulai dari CV, membahas tentang interview juga, psikotes, dan lain sebagainya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan gabung segera di Telegram kita ya. Next slide. Nah, kita langsung masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, merupakan sesi utama malam hari ini. Hari ini sudah bersama kita, sudah ada Mas Yuris. Halo, selamat malam Mas Yuris. Malam Kalifem. Halo, halo. Oke, malam ini Mas Yuris akan membawakan topik terkait kontrak dengan judul Before You Sign, What to Look Out For in Offering Letter and Contract. Jadi ini penting banget buat diperhatikan ya nantinya buat Kalifem yang sekiranya lagi proses rekrutmen dan bentar lagi tanda tangan kontrak nih, apa aja yang harus diperhatikan. Nah, ini penting banget buat disimak dan jangan lupa dicatat ya, karena again sesi ini sifatnya itu one access ya, one time access. Jadi nggak akan ada recording yang dibagikan. Aku menyarankan untuk kalian bisa mencatat sesinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan sambut Mas Yuris, Yuris Prudensia untuk naik ke atas panggung. Terima kasih, Oke, terima silakan Mas kasih Mbak Yuris. Kidanti. Oke, Kalifem semuanya, saya izin share slide saya. Ya, oke. Perkenalkan sebelumnya saya Ulysses Prudentia. Saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang corporate lawyer dengan pengalaman kurang lebih 5 tahun. Salah satu bidang yang saya tangani adalah manpower atau ketenagakerjaan yang akan saya bawakan pada sesi kali ini ya. Pada prinsipnya sesi kali ini kita akan membahas mengenai offering letter atau surat penawaran serta kontrak kerja. Nah, mungkin bagi Kalifem yang belum tahu atau yang belum pernah mengikuti proses hiring, ketika Kalifem nanti mengikuti proses hiring, setelah lulus interview, lulus ujian tertulis, lulus tes medical check up dan sebagainya, nanti biasanya akan ada 2 dokumen yang ditandatangani oleh Kalifem. Yang pertama adalah surat penawaran kerja. Biasanya isinya hanya sebatas ringkasan ya, mengenai berapa gaji yang akan didapat, posisi, kemudian jangka waktu kerja dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah setelah ditandatangani surat penawaran, nanti akan ada namanya biasanya kontrak kerja atau perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berisi lebih detail, akan mengatur hak dan kewajiban dari Kalifem serta nanti perusahaan. Nah, bedanya apa sih kedua dokumen ini dari segi hukum? Nah, yang pertama, ternyata untuk surat penawaran itu, di undang-undang itu tidak diatur Kalifem. Jadi surat penawaran adalah dokumen yang timbul dari praktik di lapangan di dunia tenaga kerja. Jadi tidak ada diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak diatur, dia tidak mengikat. Nah, perlu diperhatikan kalau di hukum itu tidak diatur itu bukan berarti tidak boleh ya. Jadi wah karena nggak diatur, nggak boleh tuh harusnya surat penawaran, bukan begitu. Kalau tidak diatur itu artinya boleh, hanya saja dia tidak bersifat mengikat atau tidak memperoleh perlindungan hukum. Nah, karena tidak diatur, maka nanti materi muatannya bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi nanti Kalifem kalau melamar kerja di PT A, di PT B, dan sebagainya, itu bisa berbeda surat penawarannya karena tidak ada template-nya dari berdasarkan hukum. Berbeda dengan perjanjian kerja itu diatur secara tegas dalam undang-undang. Dan kalau diatur secara tegas, dia bersifat mengikat dan kontennya itu ditentukan secara tegas. Jadi ketika Kalifem menandatangani kontrak kerja, pastikan semua poin-poin ini nih dari A sampai I itu ada di situ. Karena harus ada. Kalau nggak ada, nanti kontraknya bisa bermasalah. Dan itu nanti akan menyusahkan Kalifem sendiri. Ya karena bisa saja kalau ada masalah, tiba-tiba di perusahaan bilang, wah ini kontraknya nggak lengkap nih, mau dibatalkan saja seperti itu. Jadi pastikan semua poin ini ada. Dan kemudian Kalifem berhak untuk mendapatkan salinan kontrak. Jadi kalau misalnya Kalifem udah tanda kontrak, kemudian tidak diberikan salinannya, Kalifem bisa minta. Itu hak Kalifem dilindungi oleh undang-undang, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau menenangi kontrak kerja? Nah, yang pertama adalah judulnya.
yang sudah pasti kita lihat pertama ya judulnya, karena kita mau tanda tangan perjanjian kerja, judulnya harus perjanjian kerja, atau yang jenis, misalnya perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan sebagainya. Tapi pastikan ada frasa perjanjian kerja. Ya, karena nanti ada yang beda lagi tuh. Jadi dunia kerja itu selain ada perjanjian kerja, ada lagi namanya perjanjian pemagangan. Ada lagi namanya perjanjian kemitraan. Seperti kayak ojek online, itu mereka bukan perjanjian kerja, itu perjanjian kemitraan. Itu nanti bedanya jauh, karena kalau kemitraan itu dia bukan hubungan kerja. Karena bukan hubungan kerja, Kalifem tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai seorang pekerja. Apa contohnya? THR. THR itu nggak akan dapat. Pesangon, pesangon juga nggak akan dapat. Makanya pastikan nih yang pertama banget judulnya itu harus perjanjian kerja. Nah, yang kedua, nama perusahaannya. Ini penting untuk diperhatikan karena kadang kalau dalam kontrak itu di bagian awalnya adalah nama yang tanda tangan kan, Kalifem dan si perusahaan. Jadi pastikan nama perusahaan yang tercantum itu sesuai dengan yang Kalifem daftar. Misalnya Kalifem daftar di PT ABC, pastikan namanya PT ABC, jangan namanya PT XYZ atau PT ABCD atau PT ABC Sejahtera. Karena ada beberapa kasus di mana seorang pencari kerja itu melamar di PT A, diinterview oleh PT A, ternyata pas tanda tangan perjanjian kerja, dia bukan di PT A, tapi di PT B. PT B ini bisa di afiliasinya, bisa di anak perusahaannya, dan sebagainya. Makanya untuk nama ini perlu diperhatikan. Nah, oke, next adalah jabatan dan uraian pekerjaan. Pastikan jabatan yang Kalifem yang dicantumkan dalam perjanjian kerja itu sesuai dengan yang disepakati selama proses hiring. Ini penting ya Kalifem ya, karena nanti kalau udah tanda tangan jabatannya ternyata beda dan Kalifem baru sadar ketika sudah tanda tangan, itu repot tuh, kita nggak bisa protes soalnya. Kita soalnya dianggap sudah membaca kontrak. Nah, selanjutnya adalah lokasi pekerjaan. Nah, pastikan juga Kalifem membaca memajari di kontrak kerja itu lokasinya di mana. Karena dalam suatu kontrak kerja itu kadang ada klausul yang bisa ditempatkan di Jakarta, oke, tapi di bawahnya itu ada bunyi uh, pekerja bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, itu mungkin kalau Kalifemnya bersedia tidak masalah ya. Cuma kan ada orang yang dia maunya tinggalnya di kota besar aja, nggak mau ditempatin ke daerah. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh. Kalau misalnya Kalifem keberatan, itu mungkin selepas proses penandatanganan kontrak mungkin bisa dinego dengan perusahaannya. Misalnya saya nggak mau dinas atau saya nggak mau dinas di mana gitu, itu bisa dinegosiasikan. Oke, selanjutnya adalah kewajiban dan hak perusahaan. Kewajiban pekerja dan hak perusahaan. Nah, pastikan di bagian kewajiban itu atau di hak perusahaan tidak ada yang merugikan Kalifem. Contohnya apa yang umum? Menyita ijazah. Menyita ijazah itu tidak diatur oleh undang-undang, tapi bisa disepakati oleh para pihak. Dan beberapa perusahaan itu setahu saya dia dalam tanda kutip menyisipkanlah klausul ini. Nah, itu kalau disisipkan dan Kalifem tidak baca, kemudian Kalifem tanda tangan, wah itu udah repot tuh, karena ijazahnya harus dikasih tuh. Kalau enggak nanti Kalifem dianggap melanggar kontrak. Kemudian ada klausul lain seperti apa ikatan dinas. Kemudian kadang ada juga larangan untuk bekerja di perusahaan sejenis. Misalnya Kalifem kerja di startup teknologi transportasi online. Nah, itu kalau ada klausul larangan bekerja di perusahaan sejenis, itu Kalifem kalau resign nggak bisa pindah tuh ke perusahaan yang sejenis tuh. Padahal kan repot nanti kan pengalaman Kalifem soalnya kan di perusahaan itu kan. Kalau Kalifem coba pindah itu nanti bisa digugat sama perusahaannya. Karena ada klausul ini. Makanya dipastikan kalau ada klausul-klausul yang aneh ini ditanyakan saja ke pihak perusahaannya. Syukur-syukur kalau bisa dinegosiasikan ya. Nah, kemudian ada juga hak lain yang umum, contohnya adalah cuti tahunan. Cuti tahunan itu paling sedikit 12 hari. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Jadi kalau ada yang misalnya di kontrak kerjanya 10 hari, 9 hari, itu Kalifem bisa protes. Karena undang-undangnya mengatur secara tegas. Nah, kemudian ada namanya waktu kerja. Waktu kerja itu dibagi ada dua. Ada perusahaan yang kerjanya 5 hari seminggu, ada yang 6 hari seminggu. Kalau 5 hari seminggu, maksimal itu 8 jam per hari. Kalau yang 6 hari, maksimal itu 7 jam, dengan maksimal 40 jam. Nah, kalau lebih gimana? Kalau lebih boleh, tapi itu nanti jatuhnya adalah lembur. Dan kalau Kalifem lembur, Kalifem berhak dibayar. Itu diatur dengan tegas di undang-undang. Jadi, ini yang terkait dengan tadi, lembur itu kalau Kalifem bekerja di luar waktu kerja yang ditentukan oleh undang-undang, itu nanti ada permintaan dari perusahaannya, kemudian Kalifem harus menyetujui,
Dan ada batasannya juga tuh, paling lama 4 jam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Kalau Kalifem disuruh lembur lebih dari yang ditentukan oleh undang-undang, Kalifem bisa protes karena hak Kalifem dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian wajib membayar upah lembur. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketentuan lembur ini tidak berlaku untuk jabatan tertentu. Biasanya jabatan yang tinggi dengan upah yang juga cukup tinggi juga ya, seperti misalnya manajer atau direktur. Itu tahunya dari mana? Kak, itu tahunya dari perjanjian kerjanya atau biasanya di perusahaan itu ada namanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu bisa diketahui dari situ. Nah, ini yang salah satu yang cukup sering dibahas juga, upah ya. Jadi yang sudah pasti itu satu, pastikan upahnya sesuai kesepakatan. Jadi jangan sampai pas hiring janjinya misalnya 8 juta, ternyata di kontrak kerja 6 juta. Nah itu harus, Kalifem harus protes tuh, karena nggak sesuai dengan kesepakatan. Dan selama belum ditandatangani, itu bisa protes. Karena kalau udah tanda tangan nanti ribet tuh. Kita udah nggak bisa challenge. Karena dengan kita menandatangani kontrak, kita dianggap menyetujui besaran upah tersebut. Nah upahnya juga tidak boleh rendah dari upah minimum. Kemudian perlu diperhatikan juga, kadang ada oknum perusahaan yang suka memotong upah seenaknya. Misalnya Kalifem cuti, upah potong, sakit, potong, menikah, potong, ada yang keluarga meninggal, potong, itu tidak boleh. Jadi memotong upah itu hanya boleh untuk alasan-alasan tertentu yang dibenarkan undang-undang. Apa contohnya? Contohnya denda. Denda apa? Misalnya di perusahaan ada ketentuan kalau Kalifem merusak properti perusahaan itu bisa bayar denda atau bayar ganti rugi. Atau misalnya Kalifem minjam uang ke perusahaan itu bayar utang, itu boleh tuh upahnya dipotong. Cuma di luar itu Kalifem bisa protes kalau upahnya dipotong karena itu tidak boleh berdasarkan undang-undangnya. Nah, apa sih sanksinya kalau perusahaan melanggar ketentuan terkait upah? Dia bisa kena denda atau bahkan dipidana. Dan sudah ada beberapa kasus di mana beberapa petinggi perusahaan itu diproses hukum biasanya oleh serikatnya sih. Diproses hukum oleh serikatnya karena dia tidak membayar upah sesuai kesepakatan. Baik jumlahnya atau kadang bayarnya telat tuh tidak sesuai seperti itu. Nah, selain upah ada juga namanya tunjangan. Tunjangan itu ada dua kali, Fem. Ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan yang tetap itu apa? Tunjangan yang tetap itu adalah tunjangan yang berdiri sendiri. Jadi dia itu Kalifem pasti dapat deh tunjangan tetap. Tidak ada variabel penentunya. Contohnya apa? Tunjangan jabatan dan tunjangan bahasa. Kan kalau namanya bahasa, kita pasti bisa terus dong. Nggak mungkin bulan ini bisa, bulan depan nggak bisa kan. Pasti bisa terus, dan karena kita bisa terus ya pasti tunjangannya tetap tiap bulan kita dapat. Berbeda dengan tunjangan tidak tetap yang bergantung pada variabel tertentu. Contohnya kehadiran. Misalnya apa? Misalnya tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Kedua tunjangan ini, kalau Kalifem biasanya tidak hadir kerja, itu biasanya nggak dikasih sama perusahaan tuh. Makanya dinamakan tunjangan tidak tetap, karena bisa dapat, bisa enggak. Bedanya di situ. Kalau tunjangan tetap itu Kalifem pasti dapat terus, tunjangan tidak tetap Kalifem bisa dapat, bisa enggak, tergantung dari variabelnya. Nah, untuk tunjangan ini, dia sifatnya tidak wajib. Tidak dalam konteks dari diatur undang-undang. Jadi bergantung pada kebijakan perseroan. Jadi Kalifem jangan kaget, misalnya Kalifem bisa bahasa asing nih, bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Di perusahaan A bisa saja Kalifem memberikan tunjangan bahasa, tapi ketika pindah ke perusahaan B itu tidak diberikan. Ya karena itu memang hak perusahaan. Jadi tidak diatur secara tegas di undang-undang. Nah, yang penting di sini adalah kalau Kalifem di upah itu ada 3 komponen. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Perlu Kalifem garis bawahi bahwa yang paling penting itu adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Kenapa ini penting? Karena perhitungan THR, pesangon, dan sebagainya itu dihitung berdasarkan 2 komponen ini. Jadi upah pokok dan tunjangan tetap itu harus sebisa mungkin lebih besar dari tunjangan tidak tetap. Nah, concern-nya apa? Karena ada beberapa oknum perusahaan yang komponen upah pokok dan tunjangan tetapnya itu diperkecil, tapi tunjangan tidak tetapnya diperbesar. Contoh nih, Kalifem tanda tangan kontrak kerja, gajinya 15 juta sebulan. Wah, udah seneng tuh, gaji 2 digit kan. Ternyata tiba-tiba di komponennya itu diatur bahwa upah pokok dan tunjangan tetapnya cuma 5 juta. 10 jutanya itu apa? Tunjangan tidak tetap. Apa? Uang makan sehari 500 ribu. Nah itu nanti kalau Kalifem pensiun, dapat pesangon atau dapat THR, itu nanti
Kalau THR itu contohnya kan 1 kali gaji kan. Kalau komponennya lebih besar tunjangan tidak tetap, nanti yang dihitung itu cuma yang upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi Kalifem tuh pas THR cuma dapat 5 juta, nggak dapat 15 juta. Karena 10-nya itu tunjangan tidak tetap. Begitu juga dengan pesangon. Misalnya pesangonnya 10 kali gaji, ya itu nanti dihitungnya 10 kali 5 juta, 50 juta, bukan 10 kali 15 juta. Karena itu pastikan nih, ketika tanda tangan kontrak nanti, pasal terkait upah dilihat, diperhatikan komponennya. Mana yang lebih besar? Yang harus lebih besar itu adalah upah pokok dan tunjangan tetap, bukan tunjangan tidak tetap. Nah, selanjutnya ada yang kita kenal juga dengan BPJS. Nah, yang perlu kalian ketahui, BPJS di sini bukanlah merupakan tunjangan, bukan benefit, bukan insentif, dan sebagainya. BPJS itu sifatnya wajib. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Kalau nggak daftarin gimana? Bisa kena sanksi, teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik. Dan Kalifam tidak perlu ragu nih kalau ini karena yang mengatur bukan hanya Kementerian Tenaga Kerja, ada BPJS itu ada badannya sendiri kan. Itu bisa tuh dilaporin ke perusahaannya tuh. Itu pasti ditegur secara keras tuh kalau dia nggak bayar BPJS. Nah, selanjutnya ada yang namanya tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya ini sudah umum diketahui ya dibayarkan pada saat hari raya keagamaan. Ternyata kalau THR ini Kalifem jangka waktunya diatur tuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi kalau misalnya Idul Fitri atau Natal nih, misal tanggal 25, ya berarti tanggal 18 harus sudah dibayar. Nggak boleh tuh lewat tuh. Kalau lewat gimana? Perusahaannya kena denda 5% dari THR yang tidak dibayar. Nah, besarannya seperti apa? Untuk Kalif memang sudah bekerja di atas 12 bulan, itu dapat 1 kali gaji. Bisa kurang? Nggak boleh. Karena ini ketentuan minimal dari undang-undang. Bisa lebih? Boleh banget lebih. Ada perusahaan yang bayar tunjangannya 2 kali upah, 3 kali upah, itu boleh banget. Nah, bagaimana dengan Kalifem yang masa kerjanya belum 12 bulan, tetap dapat. Perhitungannya ada rumusnya, masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Jadi misalnya Kalifem gajinya 10 juta nih, baru kerja 6 bulan, itu bisa berhak dapat, tapi nggak full. Dapatnya setengah, karena masa kerjanya baru 6 bulan, dan sebagainya. Nanti dimasukkan aja rumusnya. Nah, gimana nih kalau Kalifem ternyata sebelum hari raya kena PHK sama perusahaan? Tetap dapat. Dengan catatan di PHK-nya maksimal sebulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya Natal nih, berarti di PHK-nya itu tanggal 25 November ke atas lah, itu masih dapat. Cuma kalau di PHK-nya bulan Juli, ya itu udah lewat lah, nggak selamat itu THR-nya. Seperti itu. Tapi ini cuma berlaku buat yang pegawai permanen. Kalau yang pegawai PKWT atau yang pegawai kontrak itu sayangnya tidak dapat ya kalau di PHK ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ada lagi namanya bonus nih. Ini juga kadang banyak perusahaan yang menerapkan bonus. Kalau bonus itu juga sifatnya tidak wajib ya. Jadi diberikan berdasarkan keuntungan perusahaan. Dan pengaturannya itu nanti harus dilihat di kebijakan internal perusahaan. Antara di perjanjian kerja bersama atau di perjanjian atau di peraturan perusahaannya. Nah, jadi kadang kan suka ada pekerja yang salah paham tuh, menganggap bonus tuh tiap tahun harus turun. Padahal enggak, bonus itu turun kalau perusahaan untung. Kalau nggak untung ya gimana mau bagi bonus, kan dianya aja nggak ada uang lah, ibaratnya kan seperti itu. Nah, oke, sekarang yang salah satu yang penting juga adalah jangka waktu. Jadi untuk jangka waktu itu seperti kita tahu ada 2 jenis perjanjian ya. Ada 2 jenis jangka waktu lah, ada yang permanen atau biasa bahasa umumnya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ada juga yang tidak permanen atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kita akan bahas yang permanen dulu. Jadi kalau untuk permanen, ya dia masa kerjanya permanen lah, tidak dibatasi oleh waktu, terus boleh masa percobaan 3 bulan, maksimal 3 bulan kali FEM. Kalau misalnya ada yang lebih dari 3 bulan, itu udah masuk jangka waktu kerja tuh. Jadi 3 bulan lewat, bulan keempatnya itu udah bang percobaan, itu kali FEM udah perusahaan tetap tuh. Jadi pastikan di kontrak kerjanya itu tidak ada yang 3 bulan. Tidak ada yang lebih dari 3 bulan. Mohon maaf. Nah, selama masa percobaan, itu perusahaan tuh dilarang bayar upah di bawah upah minimum. Kadang kan banyak tuh, percobaan misalnya gajinya cuma setengahnya. Nanti pas sudah jadi karyawan tetap, baru dibayar full. Nah, itu boleh saja selama upah yang diberikan di masa percobaan itu tidak boleh di bawah UMR. Misalnya UMR-nya 5 juta. Ya, kali kan minimal dapat 5 juta. Nggak boleh tuh perusahaan gaji 3 juta atau 4 juta dengan alasan kan masih percobaan, itu nggak boleh. Itu diatur tegas dengan undang-undang. Nah, kalau misalnya untuk karyawan permanen ini,
misalnya nanti kena PHK dan sebagainya, itu berhak oleh atas pesangon. Nah, bedanya apa dengan yang PKWTT atau dengan yang PKWT atau yang karyawan kontrak? Nah, bedanya adalah yang pertama, kalau untuk PKWT itu dia ada jangka waktunya, jadi tidak permanen. Maksimal berapa? Maksimal 5 tahun. Boleh lebih, sayangnya nggak boleh lebih. Jadi harus 5 tahun, harus berakhir, udah berhenti kontraknya. Nah, karena dia ada jangka waktunya, tidak boleh mensyaratkan percobaan. Jadi kalau Kalifem misalnya nanti tanda tangan perjanjian kerjanya adalah sebagai karyawan kontrak, itu di kontraknya Kalifem itu tidak boleh ada masa percobaan. Itu undang-undang mengatur secara tegas. Kalau dicantumin gimana? Kalau dicantumin 3 bulan itu jatuh sebagai masa kerja, bukan masa percobaan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kalau kontrak karyawan yang waktu tertentu ini kalau diakhiri lebih cepat, itu yang mengakhiri harus bayar denda. Misalnya kontraknya 10 bulan nih, biar ngitungnya gampang ya, gajinya 5 juta misalnya. Kalau di bulan kedua diakhiri nih, entah oleh Kalifem atau oleh perusahaan, itu yang mengakhiri itu harus bayar sisa upahnya nih. Jadi kalau 10 bulan, kerja 2 bulan, sisa 8 bulan kan. 8 bulan dikali sisa gajinya tuh, 8 kali 5, 40 juta. Jadi kalau yang men-terminate adalah perusahaan, perusahaan harus bayar ke Kalifem 40 juta. Tapi sebaliknya, kalau yang kabur adalah Kalifem, Kalifem harus bayar ke perusahaan 40 juta. Makanya kalau untuk perjanjian kerja kontrak ini, pastikan jangan diakhiri sebelum masa masa kontraknya selesai. Ini konsepnya mirip lah seperti ikatan dinas. Nah, bedanya apa lagi? Nah, perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak boleh diterapkan untuk semua jenis pekerjaan, hanya pekerjaan tertentu. Ini ada contohnya, ada 4 ya, yang sekali selesai, atau yang penyelesaiannya tidak terlalu lama, atau yang berhubungan dengan produk baru, dan sebagainya dan sebagainya. Contohnya apa? Misalnya pembangunan jembatan tuh, itu kan sementara kan, misalnya setahun 2 tahun selesai, ya itu bisa pakai perjanjian kerja waktu tertentu. Cuma kalau pekerjaan yang sifatnya permanen, itu tidak boleh pakai perjanjian kerja dengan sistem kontrak, harus tetap. Kalau misalnya Kalifem nih kerjanya misalnya seperti saya kerja di kantor hukum, itu kan pekerjaannya tetap kan, nggak tidak tidak berdasarkan jangka waktu atau berdasarkan proyek kan. Jadi ya saya kerja di situ, ya saya mengerjakan seluruh pekerjaan di situlah. Kalau misalnya kontraknya itu objeknya adalah pekerjaan yang tetap, tapi ternyata kontraknya adalah kontraknya yang bersifat sementara, itu secara otomatis berubah jadi kontrak tetap. Itu diatur tegas oleh undang-undang. Jadi Kalifem harus jeli tuh kalau misalnya Kalifem tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu, Kalifem harus lihat objeknya, apa sih kerjaan saya? Apakah proyek yang sifatnya tahunan, yang setahun selesai, 2 tahun selesai, atau permanen? Kalau ternyata permanen, Kalifem bisa protes ke perusahaan. Berdasarkan undang-undang, kalau objeknya permanen ini nggak boleh perjanjian kerja waktu tertentu, harus yang permanen, seperti itu. Nah, beda lainnya ada apa lagi? Nah, kalau untuk PKWT ini, ketika nanti masa kerjanya berakhir, Kalifem itu tidak berhak atas pesangon ya, tapi berhak atas kompensasi. Ya tentunya namanya kompensasi, jadi nggak sebesar pesangon lah. Kalau pesangon itu bisa tuh berkali-kali gaji, 5 kali gaji, 10 kali gaji dan sebagainya. Kalau kompensasi itu ya kisaran 1 kali gaji, 2 kali gaji, 2-3 kali gaji lah. Cuma ya tetap lumayan kan kita dapat uang lah, ketika di PHK kan dibanding ketika kontrak kita berakhir kan dibanding kita nggak dapat apa-apa kan seperti itu. Oke, next, hal lain yang harus diperhatikan adalah, nah ini, PHK. Ini juga sering menjadi bahan ya, bahan perbincangan di dunia kerja. Jadi kalau Kalifem tanda kontrak kerja, dilihat juga tuh pasal-pasal terkait PHK. Apa sih alasan-alasan PHK-nya? Kemudian prosedurnya bagaimana, karena itu penting Kalifem. Jangan sampai ada alasan PHK yang nggak masuk akal. Contoh, misalnya masuk kerja maksimal jam 9, lewat jam 9 PHK, itu kan nggak masuk akal tuh. Kalau misalnya atau misalnya tidak boleh, misalnya nggak boleh ngambil GoFood turun keluar, itu kan konyol tuh. Atau kadang tuh saya pernah nemu yang agak ini antara masuk akal dan nggak masuk akal nih. Performance-nya itu tidak boleh turun, maksimal turun itu dalam 1 bulan. Kalau lewat 1 bulan itu bisa di-PHK. Nah, itu kan repot juga tuh. Misal 1 bulan itu kita ada acara apa kan, kita misalnya lagi berduka atau ada apa, kita kena PHK kan, nah itu repot tuh. Makanya pastikan dibaca mengenai prosedur PHK-nya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ini sama konsepnya seperti upah ya, PHK itu tidak boleh sembarangan. Harus ada alasan yang sah.
Kadang ada tuh perusahaan PHK karena pekerjaannya sakit, atau karena kalau perempuan biasanya melahirkan kemudian perusahaannya nih nggak suka di PHK, atau misalnya atau yang lebih parah lah misalnya karena beda agama, beda politik, aliran politik, beda suku dan sebagainya itu juga tidak boleh. Kita masuk kalau Kalifem kecelakaan itu tidak boleh di PHK. Nah, nih jadi kalau PHK itu harus ada alasan yang valid. Ada nih, saya kasih contoh 1 sampai 5, misalnya perusahaan melakukan efisiensi, kemudian perusahaannya tutup, atau misalnya kalau dari sisi pekerja ya pekerjanya mangkir 5 hari berturut-turut, nah itu bisa di PHK. Atau sakit bisa di PHK tapi kalau udah lewat 12 bulan Kalifem. Kalau Kalifem cuma sakitnya seminggu itu nggak bisa di PHK tuh. 2 minggu, misalnya ada yang kena tipes, sakit 2 minggu itu nggak boleh di PHK. Karena belum 12 bulan, kecuali tipesnya 12 bulan, tapi kayaknya nggak ada sih yang 12 bulan ya. Nah, nah Kalifem perlu, seperti yang saya bilang tadi, Kalifem juga perlu memperhatikan di kontrak kerjanya atau nanti mungkin di peraturan perusahaan atau di PKB-nya, itu biasanya perusahaan mencantumkan alasan PHK di luar yang diatur di undang-undang. Nah, itu kalian harus baca tuh, eee, ada nggak, seperti yang saya bilang tadi, ada nggak alasan PHK yang nggak masuk akal? Kalau ada, Kalifem bisa protes, atau kalau Kalifem nggak berani protes kayak, "Oh, ya udah," cuma ya Kalifem berarti harus, benar-benar, mawas agar jangan sampai Kalifem melanggar ketentuan tersebut. Nah, cuma kalau konteks PHK-nya karena Kalifem kan diatur dalam perjanjian, itu nggak bisa semerta-merta. Harus ada surat peringatan dulu 3 kali ya. 1, 2, 3 baru bisa PHK. Seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba di-PHK. Nah, itu tidak bisa. Oke, next. Nah, ini masih lanjut. Nah, ini juga penting Kalifem. Ternyata nggak cuma perusahaan yang bisa PHK loh. Kita nih, pekerja, kita juga bisa minta di-PHK. Lah, ngapain minta di-PHK? Konteksnya bagaimana? Nah, konteksnya adalah contoh nih, Kalifem masuk ke perusahaan, dapat perusahaannya toksik. Misalnya Kalifem dikata-katain, mengalami kekerasan verbal. Itu Kalifem lebih parah, Kalifem digebukin tuh sama atasan Kalifem. Itu Kalifem bisa tuh protes minta di PHK. Kalau orang mungkin sebatas, oh saya nggak kuat, saya resign. Padahal undang-undang itu nggak cuma mengizinkan Kalifem buat resign, Kalifem tuh boleh resign plus minta pesangon. Ini alasannya ada di sini nih. Tapi saya sebutkan contoh saja yang sering dialami oleh pekerja ya, bisanya mengalami kekerasan verbal. Atau misalnya, atasan Kalifam menyuruh Kalifam melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Misalnya apa, disuruh nyuap nih, disuruh nyuap siapa gitu, itu kan nggak boleh dong, nanti ditangkap tuh kalau ketahuan. Itu Kalifam bisa menolak tuh, menolak plus bisa minta pesangon, seperti itu. Nah, kalau Kalifem di PHK ini khusus untuk, karyawan yang permanen ya. Kalau Kalifem di PHK, Kalifem itu berhak atas 3 jenis, eee, uang lah, kompensasi lah. Yang pertama uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja, yang ketiga uang penggantian hak. Nah, besarnya ini nanti bergantung pada masa kerja Kalifem. Tentunya makin lama masa kerjanya, makin besar uang pesangonnya. Nanti, bagaimana perhitungannya nanti di slide paling akhir saya ada referensi undang-undangnya, itu bisa dibaca langsung di situ, karena kalau saya presentasiin di sini itu terlalu panjang ya Kak Fem ya, takutnya, eee, nggak itulah, nggak enak dibaca lah, itulah kalau terlalu wordy seperti itu. Nah, oke next. Nah, ini kita sekarang bicara prosedur. PHK itu ada prosedurnya, tidak boleh sembarangan. Nggak bisa tuh perusahaan tiba-tiba manggil Kalifem nih, atasannya manggil Kalifem ke ruangannya, "Kamu dipecat hari ini, besok kamu nggak usah datang." Itu nggak boleh. Ada prosedurnya. Prosedurnya apa? Pertama harus ada surat dari perusahaan. Suratnya itu pun harus 14 hari sebelum tanggal PHK. Jadi nggak boleh suratnya hari ini, PHK-nya hari ini. Itu nggak boleh. Suratnya hari ini, PHK-nya 2 minggu lagi. 2 minggu hari kerja lagi, bukan hari kalender kan. Nah, pas dapat surat, Kalifem ya nggak bisa bisa melawan, nggak semerta-merta, oh ya saya di PHK, ya udah saya pasrah. Nggak. Kalifem diberikan hak oleh undang-undang untuk menolak. Tentunya dengan cara apa? Menyampaikan, surat tertulis kepada perusahaan dengan alasannya. Nah, surat ini harus disampaikan paling lama 7 hari kerja setelah Kalifem menerima surat pemberitahuan PHK tadi. Jadi nggak boleh lewat tuh, kalau lewat payah juga tuh, Kalifem ngasih suratnya di hari ke-8, ya perusahaan tinggal bilang, "Loh udah lewat 7 hari, saya nggak bisa nggak menerima," kayak gitu. Jadi pastikan, setelah dapat surat, langsung bikin aja tuh responnya tuh, kalau Kalifem protes. Kalau misalnya emang Kalifem
"Oh ya sudahlah emang udah nggak betah juga kalau di sini ya, itu terima aja lah." Nah, jadi nggak perlu protes kan. Nah, kalau misalnya Khalifah protes, nanti proses PHK-nya akan berlanjut ke namanya sengketa hubungan industrial. Nanti ada musyawarah dengan perusahaan, kalau musyawarahnya nggak ketemu, ya nanti akan ada pihak ketiga yang datang, antara disnaker, mediator, dan sebagainya. Kalau udah ada, kalau ditengahi oleh pihak ketiga belum akur juga, itu nanti akan naik ke pengadilan hubungan industrial. Nah, itu nanti seru tuh sidang-sidangan di pengadilan tuh. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah selama proses penyelesaian perselisihan, pengusaha dan pekerja tetap wajib melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau PHK nih, lagi ribut nih Karifem dan perusahaan PHK, itu perusahaan tetap wajib bayar gaji. Nggak boleh tuh, "Wah karena lagi ribut saya nggak mau bayar gaji." Itu nggak boleh, harus dibayar gajinya. Sebaliknya, Karifem juga tetap harus kerja. Jadi nggak bisa dapat gaji doang tapi nggak mau kerja, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengunduran diri. Nah, ini juga lumayan sering dibahas. Jadi kan banyak, karyawan yang mengundurkan diri lah. Itu pengunduran diri itu juga sebenarnya ada aturan mainnya. Jadi atas kemauan sendiri, itu nggak boleh ya Kalifem mundur dipaksa-paksa perusahaan. Itu nggak masuk tuh, nanti masuknya PHK, bukan pengunduran diri. Terus harus ada permohonan tertulis paling lama 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, dan kemudian tidak terikat dalam ikatan dinas. Nah, kalau Kalifem mengajukan pengunduran diri atau resign, jadi selama masa pengunduran diri itu yang 30 hari, Kalifem tetap harus masuk kerja. Nggak boleh kabur, kecuali emang dari perusahaannya, "Ya udah nggak apa-apa kamu nggak usah kerja lagi deh." Ya itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya template-nya itu adalah tetap harus melaksanakan kewajiban. Nah, satu hal yang perlu Kalifem perhatikan di sini, kalau Kalifem mengundurkan diri, Kalifem tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Dua variabel ini adalah dua variabel yang paling banyak menyumbang jumlah uang pesangon. Jadi kan tadi ada 3 tuh, kalau PHK kan ada pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak. Yang pesangon dan penghargaan masa kerja itu bisa 90% nih Kalifem. Jadi Kalifem misalnya berhak dapat 100 juta, itu dua komponen itu bisa menyumbang 90 juta lebih gitu loh. Sedangkan kalau yang uang penggantian hak itu ya cuma kecil, paling berapa juta aja. Nah, kenapa di sini, saya tekankan mengenai hal ini, karena banyak oknum-oknum perusahaan yang seharusnya itu di-PHK, harusnya itu di-PHK tuh, harusnya itu PHK. Kalau PHK dapat pesangon kan. Cuma si pekerja ini ditekan sedemikian rupa, diarahkan sedemikian rupa biar dia mengajukan surat pengunduran diri. Itu jangan mau Kalifem. Karena kalau nanti Kalifem mengajukan pengunduran diri, Kalifem nggak dapat pesangon. Nah, itu nanti Kalifem yang rugi tuh. Jadi misalnya perusahaan efisiensi, itu harusnya Kalifem dapat pesangon tuh. Cuma perusahaannya misalnya mendekati pegawainya, kemudian udah kasih surat aja, biar nanti kita urus lebih gampang dan sebagainya, ya itu jangan mau. Karena kalau Kalifem yang mengajukan surat pengunduran diri, pesangonnya angus. Karena jatuhnya pengunduran diri, bukan PHK. Seperti itu. Nah, untuk materi presentasi, itu saja. Ini, ada referensi undang-undang yang kalau Kalifem mau baca ya. Jadi undang-undang di bidang ketenagakerjaan itu cuma sedikit kok. Ada beberapa yang lain, cuma yang utama cuma ini, ada 3. Ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, ada peraturan pemerintahnya, tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan sebagainya. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang pengupahan. Nah, kalau buat Kalifem yang mau tahu mengenai formulasi pesangon, jadi kalau kerja berapa tahun berhak dapat pesangon berapa, itu bisa dilihat di aturan nomor 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan putusan hubungan kerja. Itu ada tuh formulanya tuh, kalau mau baca sendiri. Nah, seperti itu, dari saya mungkin cukup, saya akhiri dengan sebuah quotes dari Warren Buffett, "It is impossible to unsign a contract, so do all your thinking before you sign." Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Kinanti. Oke, terima kasih banyak Mas Yores untuk presentasinya. Tadi sangat lengkap ya bahas tentang bonus gitu ya, terus juga tentang PHK juga tadi di-mention dan lain-lain. Hopefully bisa menjadi referensi juga nih bagi Kalifem untuk tahu gitu ya kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang menjadi hak-haknya untuk dilihat lagi di kontrak kerjanya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas Yores. Jadi aku mau remind juga buat Kalifem yang mau
bertanya atau udah punya pertanyaan nih, bisa di input pertanyaannya ke Slido ya, ke link Slido yang udah di-share sama panitia dan masukin PIN-nya. Habis itu bisa langsung bertanya di situ. Oke? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi Mas Yuri silahkan langsung dijawab satu persatu, saya akan bacakan ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah boleh mem-PHK karyawan marketing atau sales yang tidak mencapai target penjualan? Nah, monggo silakan Mas Yuris. Nah, oke, kalau untuk alasan PHK, ini kan berarti konteksnya tidak mencapai target, berarti tidak mencapai performance-nya ibaratnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan kan. Jawabannya bisa atau tidak, jawabannya tergantung dari kontrak kerjanya. Jadi silakan dicek kontrak kerja karyawan dengan perusahaan, apakah ada klausul di mana kalau target tidak tercapai, dia bisa di PHK. Soalnya kalau di undang-undang itu tidak mencapai target itu tidak diatur, ya kali Feb ya. Biasanya diaturnya di kontrak kerja, atau kalau nggak di kontrak kerja ada di peraturan perusahaan atau di PKB-nya. Jadi segitu. Jadi harus dicek dokumen kontraknya. Kalau pasalnya ada, ya berarti bisa. Kalau nggak ada, ya sayangnya nggak bisa. Nah, gimana kalau misalnya nggak ada nih, tapi saya tetap mau PHK? Ya itu harus cari alasan yang lain yang bisa dibenarkan oleh undang-undang ataupun oleh kontrak kerjanya ya. Uh, kalau misalnya tetap nggak ketemu terus dipaksa PHK, ya itu nanti takutnya dispute tuh. Kalau dispute kan nanti malah lebih ribet kan bagi dua-duanya kan. Karena kalau perusahaan dispute sampai ke pengadilan kan secara tidak langsung nama perusahaan yang juga menjadi kurang baik lah seperti itu. Seperti itu kali Feb untuk pertanyaan pertama jawabannya. Oke, jadi yes. Oke, thank you Mas Yuris untuk jawabannya. Semoga memperjelas juga ya, ini menjawab pertanyaannya juga. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari Anonymous. Buat yang tanya boleh ditaruh namanya juga ya. Kalau misalkan lupa boleh masukin ulang itu nama-namanya. Oke? Yang kedua, halo Kak Yuris mau tanya. Teman saya melamar magang namun saat mendapatkan kontrak kerja tertulis PKWT. Gajinya pun hanya setengah UMR Jakarta. Apakah boleh? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Yang pertama, karena judulnya saja sudah berbeda dengan yang dijanjikan. Yang dijanjikan magang judulnya PKWT. Berarti itu apa? PKWT. Karena kalau hukum itu selalu lebih yang dirujuk adalah yang tertulis. Jadi orang bisa ngomong ABCD, kalau dokumennya ngomong XYZ, ya kita pakainya XYZ, bukan ABCD. Nah, jadi temannya, apa nih, magang apa PKWT? Ya PKWT temannya. Pertanyaan keduanya, gajinya setengah UMR, boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali perusahaannya UMKM. Jadi harus dicek tuh perusahaannya UMKM atau enggak. Kalau UMKM itu boleh di bawah UMR. Kalau bukan UMKM, itu tidak boleh. Kalau perusahaan besar itu tidak boleh di bawah UMR. Seperti itu. Oke, jadi harus diperhatikan apakah memang sesuai dengan yang di awal janjikan gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai berarti ada yang harus dikoreksi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita ke next questions. Selanjutnya ini, kalau untuk kontrak kerja under outsourcing, berarti saat tanda tangan kontrak itu, apakah under outsourcing dan bukan under perusahaan yang kita masuki? Silakan, Nah, Mas Yoris. Nah, oke, ini juga pertanyaan terkait outsourcing atau al-hidayah ya. Jadi, perlu saya jelaskan kalau al-hidayah itu adalah suatu konsep. Jadi begini nih, ada perusahaan A, dia misalnya butuh cleaning service tuh. Itu bisa dua tuh cara dia nyari pekerja. Satu, dia rekrut langsung pegawainya cleaning service, atau dia bisa cari perusahaan penyedia cleaning service. Nah, kalau pakai opsi yang kedua ini, di mana si PTA ini mencari perusahaan lain yang menjaga streaming service, itu jatuhnya adalah outsourcing atau al-hidayah. Jadi al-hidayah itu apa? Al-hidayah itu adalah perusahaan nih kerjasama dengan perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing itu apa yang menyediakan jasa. Jadi nanti si cleaning service-nya itu perjanjian kerjasamanya adalah benar dengan si perusahaan outsourcing, bukan dengan perusahaan yang kita masuki. Jadi nanti misalnya perusahaan perusahaan yang kita masuki adalah PTA nih, perusahaan outsourcingnya PTB. Nanti ya kontraknya dengan PTB, bukan dengan PTA. Kecuali nanti si PTA-nya mau rekrut langsung nih, ya kali aja ada kan, misalnya wah nih cleaning service-nya rajin nih, saya mau rekrut langsung lah, mau saya culik lah dari perusahaan outsourcingnya, itu bisa. Cuma kalau secara umum konsep outsourcing itu adalah ya pegawainya tanda tangan kontrak dengan perusahaan outsourcing, bukan dengan perusahaan yang dimasuki, seperti itu.
Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Yoris. Oke. Pertanyaannya, apakah wajar jika di kontrak full time employee ada perjanjian tidak boleh resign setahun ke depan? Karena menurut saya hal tersebut tidak sesuai dengan hak saya sebagai pekerja atau pencari kerja. Nah, menarik nih, Mas Yoris. Nah, ini yang biasa kalau pertanyaan yang ini biasa kita kenal dengan istilah apa? Ikatan dinas. Hmm, Jawabannya boleh apa enggak, wajar atau enggak? Boleh, selama disepakati. Makanya Kalifem sebelum tanda tangan itu dilihat kontraknya kalau ada ikatan dinas, kalau misalnya keberatan hmm. itu bisa dinego. Tapi kalau misalnya nggak nego, main tanda tangan aja ya itu mau nggak mau terikat karena udah kontrak kan. Jadi ya memang bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, itu sesuatu yang bisa disepakati dengan Kalifem menandatangani kontrak dan ternyata ada klausul, wah harus 1 tahun nggak boleh resign, yaitu mengikat Kalifem. Nah, I kalau see. misalnya belum tanda tangan nih, dan keberatan ada klausul itu disampaikan saja ke pihak HR-nya, bahwa saya keberatan dengan klausul ini, apakah bisa misalnya dikurangin atau bisa dihapus, seperti itu sih. Cuma kalau udah ditanda tangan, ya itu udah agak susah tuh, karena sudah mengikat sebagai kontrak, seperti itu. Oke, jadi again kuncinya negosiasi ya. Kalau misalkan ada yang dirasa kurang serak, boleh dikomunikasiin lagi gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Kita ke next question. Ini kita ada waktu sampai 20.40 kurang lebih ya. Jadi masih bisa menampung beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana aturan penggajian di usaha yang masih kecil? Apakah boleh tidak sesuai UMR? Silakan. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kalau pada prinsipnya perusahaan itu wajib bayar sesuai UMR. Kecuali apa? Kecuali perusahaan kecil dan menengah. Itu ada di undang-undang bunyi. Itu nanti ada batasnya tuh. Yang income-nya sebulan berapa puluh juta, berapa ratus juta itu perusahaan kecil menengah tuh. Cuma kalau udah miliaran, apalagi puluhan miliar itu udah perusahaan besar lah. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau perusahaan kecil, boleh nggak UMR? Jawabannya boleh. Karena untuk meringankan pengusaha juga ya, kan nggak mungkin orang, misalnya warteg nih, bayar karyawannya UMR, wah itu kan nggak masuk tuh, bangkrut nanti wartegnya kan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah boleh. Seperti itu sih. Oke, again sesuai skala perusahaannya gitu ya, ada Betul. tiernya gitu ya. Oke. Oke, kita ke next question. Ini lumayan banyak pertanyaannya kalau saya perhatikan dibanding sesi-sesi sebelumnya. Berarti memang cukup banyak yang mau tahu nih tentang kontrak Mas Yoris. Oke. Halo Mas Yoris, selama ini saya lembur tapi tidak pernah mendapatkan uang lembur. Waduh, bagaimana cara meminta perusahaan untuk membayarkan uang lembur saya? Nah, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan, Mas Nah, Yoris? oke, kalau ini sebenarnya karena memang begini ya, kalau masalah sengketa seperti ini, ya kita jujur saja lah, biasanya posisi kita nih sebagai pekerja kan lebih lemah ya dibanding perusahaan. Nah, makanya itulah pentingnya di perusahaan ada namanya serikat pekerja. Itu fungsinya untuk itu, biar balance tuh antara perusahaan dan serikat pekerja itu sama-sama kuat lah, jadi bisa saling mengunci. Nah, jadi gimana nih kalau nggak dibayarin? Kalau misalnya di perusahaannya ada serikat, itu silakan disampaikan. Biar nanti serikatnya yang maju. Jadi jangan Kalifem yang maju nih. Nanti Kalifem yang maju repot nanti. Ibaratnya kan ngelawan satu PT besar gitu kan, susah gitu kan. Jadi nanti yang maju serikatnya. Nah, misalnya kalau nggak ada serikat gimana? Yaitu mau nggak mau karena nggak ada serikat, ya Kalifem harus bicara baik-baik dengan pihak manajemen. Nah, bicaranya ya jangan cuma ngomong. Kalau perlu, tadi kan saya kasih undang-undang tuh. Di itu aja, dikasih aja di print atau di screenshot, Ctrl F aja, lembur. Itu ada nanti pasal yang bunyi, pengusaha wajib bayar lembur. Tunjukin aja ke pihak perusahaannya. Tapi ngomongnya tentu baik-baik. Nah, kalau nggak bisa lagi gimana ya? Itu terserah Kalifem. Jadi kalau misalnya udah sedemikian nggak suka bang nggak apa ibaratnya nggak betah lah, nggak suka banget nih saya kerja udah mati-matian nggak dibayar lembur, ya kalau misalnya dan dari perusahaannya juga keras nih, wah saya nggak mau bayar lembur, saya nggak mau tahu, saya nggak peduli undang-undang dan sebagainya, ya itu opsinya cuma dua sih. Satu, Kalifem fight uh, melalui mekanisme sengketanya bipatri, tripartit dan pengadilan. Atau kalau misalnya saya nggak mau ribut juga nanti keluar uang banyak misalnya bayar pengacara, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk desain seperti itu. Cuma ya kalau caranya ya tadi, kalau ada serikat silakan minta tolong ke serikat, kalau nggak ada serikat silakan bicara baik-baik, seperti itu sih.
Oke, jadi again dicek dulu perusahaannya punya serikat atau enggak. Tapi kalau enggak, boleh langsung disiapin gitu materinya yang tadi undang-undangnya ya, di-print kemudian dinegosiasikan ke manajerialnya gitu. Semoga membantu dan menjawab pertanyaannya ya. Kita ke next question. Bagaimana aturan? Oh, ini sudah ya. Seperti ini udah. Ya, oke. Di perusahaan pertambangan ada sistem kerja roster. Maksudnya gimana ya? Nah, ini juga saya baru dengar nih. Mas Yuris Oke. mungkin ah, mm-mm, Oke, jadi silakan. kalau roster itu biasanya di pertambangan ya. Jadi kalau pertambangan itu kan dia tuh harus ongoing tuh 24 jam full kan. Nah, sementara itu kalau tadi di undang-undang itu kan maksimal 8 jam tuh sehari kan, atau 7 jam kalau kerjanya 6 hari. Nah, roster itu adalah istilah eh, sistem kerja di usaha pertambangan di mana pekerja itu kerjanya lebih di atas 8 jam tuh. Biasanya full terus 12 jam atau berapa jam. Boleh atau enggak? Kan tadi di undang-undang bilangnya maksimal 8 jam. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena memang ada pengecualian. Untuk apa? Biasanya ada tiga sektor nih yang dikecualikan. Satu pertambangan, dua ESDM, energi sumber daya dan mineral, dan ketiga perikanan. Nah, tiga ini dia biasanya sistem jam kerjanya itu emang agak lain tuh. Biasanya nggak 8 jam tuh, bisa belasan jam tuh. Nah, itu diperbolehkan. Seperti itu. Ya tentunya pasti itu nanti tertuang di perjanjian kerja ya kalau misalnya dan kalau kita ngelamar ke perusahaan tambang, perusahaan perikanan, ya kan kita udah pasti tahu lah kita pasti kerjanya di atas jam kerja rata-rata lah. Sama aja kalau kita ngelamar jadi pilot, ya kan pasti mau nggak mau kita terbang ke sana kemari, nggak mungkin kita nggak mau pindah daerah kan seperti itu. Itu kalau untuk sistem roster. Oke, oke. Jadi bisa dibilang ini agak khusus ya, nggak sesuai dengan yang 8 jam tadi. Jadi ada Mm-mm. peraturan lainnya juga yang memang harus dipertimbangkan once kita pengen masuk ke perusahaan tambang. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita ke next question. Kalau misalnya keterima saat melamar kerja, tapi di hari kemudian keterima juga di perusahaan lain, bagaimana untuk menolak atau memilih salah satunya? Ini lebih ke tipsnya lagi nih, Mas Yuris. Nah, oke. Silahkan. Yang ini aku jawab dari aspek hukumnya aja ya. Pertama nih, kalau udah keterima, pertanyaan aku udah tanda tangan kontrak belum? Kuncinya di situ Nah, ya. kalau udah tanda tangan kontrak, wah itu repot tuh. Gak bisa tuh tanda tangan kontrak terus tiba-tiba besok hilang. Nanti bisa dikejar sama perusahaannya tuh. Cuma kalau belum tanda tangan kontrak, ya udah tinggal bilang aja ke perusahaan yang pertamanya, mohon maaf saya diterima di perusahaan ini, saya nggak bisa melanjutkan proses yang di perusahaan Bapak. Udah, nggak perlu ngasih apa-apa, cukup kirim notifikasi aja. Ya sebenarnya nggak ngasih pemberitahuan juga nggak apa-apa. Cuma kan nggak bagus secara etika profesional kan. Jadi kalau intinya seperti itu, kalau udah tanda tangan kontrak, ya itu agak repot tuh kalau mau pindah tuh, karena udah tanda tangan kontrak kan. Cuma kalau belum, ya silakan disampaikan saja ke perusahaan awalnya. Udah, habis itu langsung pindah aja ke perusahaan yang baru. Seperti itu sih. Oke, jadi again diingat-ingat dulu udah tanda tangan belum ya kemarin gitu. Kalau misalkan udah tanda tangan tapi tahu-tahu pindah, jangan sampai kita di blacklist gitu sama perusahaan itu ya. Harus Hmm. diperhatikan lagi. Oke. Next question. Setelah probation 3 bulan selesai, apakah bisa nego gaji? Karena untuk gaji pokok sangat kecil di bawah angka 1,4 juta. Bagaimana menyampaikan sanggahan kepada HRD untuk nego? Nah, silakan Mas Yoris. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini saya asumsi perusahaan biasa ya, asumsi saya ya. Oke, kalau perusahaan biasa selama masa probation itu tidak boleh menggaji di bawah UMR. Jadi itu aja udah salah tuh sebenarnya tuh 3 bulan 1,4. Ya saya assume saya nggak tahu daerah mana nih, cuma setahu saya Indonesia tuh harusnya udah di atas 1,4 sih UMR sih. Ya. Nah, pertanyaannya gimana menyampaikan sanggahan kepada HRD ya seperti ya disampaikan saja bahwa kalau dari aspek hukum itu nggak boleh di bawah nggak boleh di bawah UMR. Jadi nanti Kalifem cek dulu UMR-nya berapa tuh di daerah tuh. Kasih aja langsung ini UMR-nya segini, saya kenapa gaji saya gini gitu. Kalau misalnya dia ngotot ya Kalifem dilindungi undang-undang, dilindunginya bagaimana ya perusahaan yang bayar di bawah UMR itu sanksinya sangat tegas, bisa didenda administratif atau bahkan dipidana seperti itu. Disampaikan saja, cuma ngomongnya baik-baik ya, jangan ngancem gitu, nanti saya penjarain loh, jangan gitu. Nah, kalau kasusnya kayak tadi, ini sebenarnya kasusnya sama yang seperti sebelumnya sih, ya sebaiknya disampaikannya ke serikat. Kalau serikat nggak ada ya mau nggak mau ngomong sendiri kan. Ya setelah itu ya
Ya sudah setelah Kalifem kalau misalnya perusahaannya tetap, batu, ya Kalifem bisa proses untuk sengketa atau Kalifem ya bisa majukan desain aja. Atau kalau misalnya butuh pekerjaan, ya jangan resign dulu sebelum dapat kerjaan yang lain, seperti itu sih. Itu karena kan kita nggak bisa paksa orang juga ya, kita nggak bisa ngancam perusahaan, "Oh, saya nggak mau gaji saya harus segini." Itu kan nggak bisa juga kan, karena itu kan mau nggak uang mereka lah, kita nggak bisa paksa-paksa. Kita cuma bisa bilang, "Nih, saya tuh punya hak seperti ini oleh undang-undang. Kalau nggak dipenuhi sanksinya ini, bagaimana?" Gitu sih. Oke oke oke. Clear, semoga menjawab pertanyaannya. Ini masih agak banyak Mas Yoris pertanyaannya, nggak apa-apa ya, kita lanjut Ya, ya? Oke. Beberapa perusahaan pialang, nah pialang nih kebanyakan pekerjaannya harus cari nasabah. Nah, kalau tidak dapat nasabah, tidak digaji. Apakah ini diperbolehkan, Mas Yoris? nah ini kalau, pengalaman saya biasanya nih kalau yang kayak gini nih, jadi biasanya kayak pialang, sales, itu komponen gajinya tuh biasanya ada namanya gaji, ada Mhm. namanya bonus, yang gede biasanya bonusnya tuh. Gajinya Mmm. biasanya ya mentok-mentok UMR doang lah. Nah, boleh nggak digaji? Jawabannya adalah nggak boleh dong, masa orang kerja nggak digaji gitu kan. Tetap harus ada, makanya, eee, di perjanjian kerja itu nanti harusnya ada komponen upah kan, ada namanya gaji, ada namanya bonus dan sebagainya. Gaji itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Sekali lagi kalau misalnya, ya dia nggak mau bayar gimana? Ya itu, ya sama lagi seperti tadi tahapannya sih mau nggak mau negosiasi kan. Cuma sebenarnya kalau isu-isu ketenaga kerjaan seperti ini kan kita tuh agak susah ya kalau posisinya udah tanda tangan kontrak ya. Makanya itu kalau bisa sebisa mungkin sebelum tanda tangan kontrak tuh dilihat tuh pasal terkait gaji. Kalau perlu ditanya juga, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kejadian tanda tangan, terus kejadian seperti ini bagaimana, ya mau nggak mau kita nego dengan si perusahaannya. Ya atau kalau misalnya udah nggak tahan ya sama aja kayak tadi, bisa resign atau bisa dispute kalau mau. Jadi sebenarnya kalau nggak digaji itu bisa dimintain tuh, misalnya harusnya dapat gaji sebulan 4 juta, 5 bulan nggak dibayar, itu gajinya nggak hangus tuh. Kalau misalnya kita mau dispute di pengadilan, kita kita bisa ambil selama kita alsaknya kuat, seperti itu sih. Oke, sip sip. Semoga menjawab. Thank you, Mas Yoris sudah, menjawab pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak Yuri, saya fresh graduate. Izin bertanya, apakah bisa naik gaji 1 tahun sekali, tetapi di kontrak kerja tidak tertulis? Nah, Kayak bagaimana ya, nih? jawabannya bisa ya selama perusahaannya mau, ya kan? Cuma karena nggak tertulis, kita nggak bisa minta, karena nggak tertulis. Tapi bisa nggak? Ya bisa aja kalau perusahaannya baik kan, "Eh, saya naikin gaji kamu meskipun nggak ada kontraknya, nggak tertulis di kontrak," itu bisa. Cuma kita nggak bisa nuntut. Misalnya kita nggak di kontrak kita nggak tertulis tuh bisa naik gaji setiap tahun. Tapi kita lihat teman, kok teman tiap tahun naik ya, terus kita protes ke perusahaan kita, itu nggak boleh, nggak bisa tuh, karena di kontraknya nggak ada. Nah, atau bisa juga nih Kalifem, di kontraknya nggak ada, coba cek peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya, ada nggak? Kalau ada Kalifem bisa minta, kalau nggak ada, nggak bisa minta. Cuma bisa nggak ke perusahaan naikin? Ya bisa dong, itu kan kalau undang-undang itu prinsipnya mengatur yang minimum. Kalau di atas minimum, oh boleh banget. Naik gaji misalnya nggak diatur nih, kalau kita naikin tiap tahun, oh boleh banget. THR maksimal 1 bulan gaji nih, kalau perusahaan ngasih 4 kali gaji, boleh banget, seperti itu. Oke, wah mau banget tuh kalau misalkan bisa 4 kali ya, THR-nya 1 tahun. Hmm. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Kita akan next question. Selamat malam, izin bertanya kepada Mas Yoris. Jika saya tidak pernah menggunakan jatah cuti, apakah bisa diuangkan oleh perusahaan walau tidak ada di kontrak kerja? Nah, bagaimana tuh? Nah, ini jawabannya agak mirip tuh, kalau nggak ada, itu kita agak susah untuk minta, karena nggak ada. Cuma nggak ada salahnya dinegosiasikan dengan perusahaan. Jadi intinya, ya ini kan perusahaan itu kan yang megang manusia-manusia juga kan ya. Intinya kita ngomong lah, "Ini Pak, saya kan nggak ambil cuti nih, bisa nggak diuangkan?" Kali aja kan bisa kan. Atau misalnya kadang tuh cuti itu kalau nggak diambil itu biasanya 2 tuh, kalau nggak diuangkan, kadang bisa dirapel tuh sama tahun berikutnya. Cuma tergantung perusahaannya, kadang ada perusahaan juga yang agak pelit tuh, wah kalau nggak ambil ya hangus. Nah kalau yang kayak gitu ya kita nggak bisa, agak susah juga kita buat protes, karena di kontraknya kan nggak ada kan. Cuma ya
yang mau saya bilang adalah kalau nggak ada, ya bukan berarti udah pasti nggak bisa, coba aja disampaikan baik-baik ke pihak manajemen. Nah, Pak kira-kira bisa nggak jatah cutinya diuangkan atau seenggaknya dirapel lah biar kita nggak rugi-rugi banget gitu. Oke, jadi pilihannya ada 2 ya. Yang pertama adalah apakah bisa diuangkan atau mungkin dirapel aja, at least biar nggak angus gitu ya. Iya betul. Jadi negosiasikan kembali sekali lagi kuncinya itu. Nah, next question, setelah 3 bulan magang, apakah kalau mau lanjut menjadi karyawan dari kita yang mengajukan untuk menjadi karyawannya atau dari perusahaan yang menawarkan kepada kita? Nah, ini mungkin lebih kepada apakah kita bisa inisiatif atau nungguin aja nih pasif, Mas Yoris? Itu bisa kalau masalah inisiatif ya siapa aja bisa lah, perusahaan Mmm. bisa, kita juga bisa kan. Cuma kalau untuk yang memutuskan apakah kita jadi karyawan atau tidak, tentunya perusahaan, bukan kita dong. Kan kita nggak bisa magang, masih udah 3 bulan saya mau jadi karyawan, wah itu nggak bisa tuh. Itu harus nunggu kontrak di perusahaannya, karena yang ngasih kontrak pasti mereka kan, seperti itu. Cuma kalau inisiatif, ya nggak ada salahnya, udah 3 bulan ngobrol sama manajemen, "Pak, saya kan udah 3 bulan nih, kira-kira bagaimana ya kelanjutannya ya? Apakah saya bisa diangkat sebagai karyawan dan sebagainya?" Itu nggak ada salahnya. Cuma kalau kita maksa jadi karyawan itu nggak bisa, seperti itu sih. Oke, again kuncinya jangan malu untuk bertanya atau menegosiasikan apa yang sekiranya kita mau tanyakan gitu ke perusahaan, ya nggak ada salahnya juga, gitu. Kuncinya yang penting ditanyakan dengan sopan gitu ya, Mas Yoris, ya? Ya. Oke, next question, kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi, kita bacakan lagi beberapa pertanyaannya ya. Apakah boleh membuat peraturan perusahaan yang isinya kalau pegawai suami istri dalam satu instansi atau kantor, salah satunya harus mengundurkan diri? Nah, itu bagaimana, Mas Yoris? Nah, ini kan namanya peraturan perusahaan kan dibuatnya oleh 2 pihak tuh, perusahaan dan, pekerja ya, biasanya serikatnya lah. Boleh nggak ngatur A, B, C, D? Jawabannya boleh, selama disepakati. Jadi kalau misalnya Khalifah masuk nih ke perusahaan, udah ada aturan kayak gini, itu berarti sebelumnya udah disepakati tuh oleh perusahaan dan si serikat. Ya kita nggak bisa kan baru masuk langsung protes kan. Ya itu, jadi emang harus dicek oleh perusahaannya. Tapi kalau boleh apa enggak, jawabannya boleh, karena itu adalah kesepakatan. Kecuali perusahaannya maksa, eee, serikatnya nggak mau tuh, nggak tanda tangan, ya itu nggak bisa. Cuma kalau udah disepakati bareng-bareng, udah ditandatangani bareng-bareng, itu bisa-bisa saja dan mengikat, seperti itu. Oke, thank you Mas Yuris untuk jawabannya, semoga, clear ya. Kemudian next question, bagaimana bila fresh graduate melamar pekerjaan full time? Apakah boleh menanyakan gaji di saat interview atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Wah ini harusnya ditanya pas bab ini nih, pas bab interview nih. Ya kalau dari hukum sih nggak ada larangan ya, kita mau nanya gaji, mau nanya nanya apapun ya selama nggak yang aneh-aneh sih boleh-boleh aja nanya. Mmm. Cuma itu kan tergantung nih ya, kalau fresh graduate, saya sih punya pengalaman ya kalau fresh graduate itu kalau nanya gaji sih boleh, bukan boleh sih biasanya malah di offering letter itu kan nanti ada tuh langsung dikasih tahu gajinya kan. Atau kalau mau di tahap interview mau tahu duluan juga ya coba aja ditanya. Cuma emang biasanya itu, Kalifem harus lihat tuh, culture perusahaannya kan, ada perusahaan yang terbuka kan. Ditanya gitu ya paling dia jawabnya, "Ya gaji kamu segini kok," kayak gitu. Cuma ada perusahaan yang biasanya kalau yang agak dalam tanda kutip "kolot" tuh, biasanya agak sensitif tuh ditanya gaji kan. Mungkin mereka mikirnya akan, "Nih apaan sih orang belum kerja aja udah nanya gaji," seperti itu. Jadi ya kalau ditanya ke saya boleh apa enggak, ya jawabannya boleh-boleh aja. Cuma dibaca juga tuh suasananya tuh, perusahaannya seperti apa, dan yang penting pas nanti interview itu orangnya kayak gimana kira-kira tuh. Kalau orangnya terbuka, kan bisa baca suasana kan Kalifem kan kalau lagi interview apakah suasananya santai atau tegang. Ya kalau santai sih tanya aja nggak apa-apa, cuma kalau lagi tegang, ya saran saya jangan ditanya sih, takutnya dianya ilfeel gitu sih. Cuma kalau boleh apa enggak sih boleh-boleh aja, nggak dilarang oleh hukum, seperti itu. Oke, jadi secara hukum sih nggak dilanggar ya, maksudnya nggak dilarang gitu, tapi again baca lagi situasinya, apakah sekiranya, bisa nih masuk nanya-nanya gaji gitu di awal. Bisa disesuaikan lagi dengan situasinya, again, oke. Next question, pertanyaannya, jika saat proses hiring, kami sepakat untuk gaji secara THP misal 5 juta, ternyata yang diterima hanya 4,7 juta karena terdapat potongan PPh 21. Apakah ini normal? Silakan. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang ya, kalau hukum itu yang dilihat adalah yang tertulis, bukan yang tulisan.
Jadi bisa aja pas proses hiring tuh, oh ya nanti kamu kita gaji 7 juta, tahu-tahu di kontraknya 5 juta. Ini kalau udah tanda tangan, bisa nggak protes? Ya nggak bisa, karena yang dilihat yang tertulis. Makanya itu pentingnya kalau proses hiring tuh kita kita bisa pegang omongan mereka nih, gajinya 5 juta. Cuma nanti di kontraknya itu dicek tuh upahnya berapa, apakah 5 juta atau berapa. Nah, kalau misalnya kayak kasus Kalifem yang ini nih, kok janjinya 5 juta dapatnya 4,7, ya itu bisa aja emang dipotong PPh dan sebagainya. Jadi kan gaji itu ada dua kan, dan setahu setahu saya tuh juga perusahaan menerapkannya dua tipe lah, ada yang gross, ada yang net kan. Ada yang, oh ya gaji kamu 5 juta, pas datang 5 juta, itu net tuh. Ada juga yang, ya gaji kamu 5 juta, tapi gross. Jadi nanti pas diterima tuh potong pajak, potong BPJS, ya itu udah pasti nggak 5 juta. Jadi sekali lagi, ya itu dilihat dilihat kontrak kerjanya tuh bunyinya apa. Kalau misalnya di kontrak kerja ternyata dengan tegas dinyatakan gajinya bersih 5 juta tidak dipotong terus ternyata dapatnya 4,7, itu bisa protes. Cuma kalau di kontrak kerjanya dibilang 5 juta belum dipotong A, B, C, D, ya itu udah nggak bisa protes, karena itu kan berarti emang aturannya seperti itu yang disepakati kan. Oke, tapi apa, jadi dilihat lagi apakah itu udah include pajak atau belum gitu ya gajinya ya, Ya, potongan atau enggak. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin aku akan bacakan 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau di kantor notaris atau PPAT, itu bolehkah pengupahannya di bawah ketentuan upah minimum? Nah, ini kayaknya agak mirip-mirip. Mas Yuri, silakan dijawab. kalau PPAT ya itu pertama Hmm. mungkin harus dicek sih, itu satu, kan tadi saya bilang kan kalau UMKM boleh, kalau yang besar Ah, enggak. Jadi yang pertama dicek itu kantor notarisnya tuh gede apa enggak, intinya gitulah. Ya kalau kecil sih ya ya mungkin eh, mungkin bisa dibenarkan lah. Cuma kalau gede ya itu nggak boleh. Cuma kalau setahu saya itu PPAT itu dia tuh sistem income-nya sih ada peraturan khusus ya. Jadi agak beda tuh sama ketenaga kerjaan. Seperti itu. Cuma ya sekali lagi eh, dia review saja, kalau misalnya perusahaannya besar ya dikasih lihat saja ya. Apalagi nih notaris pasti orang hukum kan. Kasih lihat aja tuh undang-undang tenaga kerjaannya tuh. Kan nggak boleh Bu, Pak, kalau di bawah UMR seperti itu. Cuma sekali oh, ini dicek juga skalanya ya. Kalau kantornya masih ibaratnya di apa gudang gitu yang bener-bener baru bikin, ya masa ya itu juga kayak agak susah tuh kalau kita mau minta upah minimum tuh, karena kan dia masih kantor kecil kan seperti itu. ya, ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ini aku mungkin akan cepat aja. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah ada klausula atau mungkin klausa baku dalam perjanjian kerja yang bisa dibatalkan menurut hukum? Misal ada, apa contohnya, Kak? Ini dari Katia kayaknya nih. Kasih, Oke, silakan. jawabannya simpel ya. Jadi klausul baku yang bisa dibatalkan ada nggak? Ada apa? Semua klausul yang pengaturannya bertentangan dengan undang-undang itu bisa dibatalin semua. Contoh, cuti setahun berapa? 12 hari. Kontrak kerjanya 10 hari bisa dibatalin. Upah minimal UMR. Dia nyantuminnya 1 juta di bawah UMR itu bisa batal dan sebagainya. Jadi semua semua klausul yang bertentangan dengan undang-undang itu bisa dibatalin seperti itu. Oke, jadi ditinjau lagi apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang. Kalau misalkan tidak sesuai, bisa dibatalkan, gitu ya. Thank you untuk pertanyaannya. Next question. Saya sudah bekerja jalan 3 bulan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan perjanjian kontrak kerja. Jika seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, silakan. Nah, Nah, Siri. berarti ini dari awal kerja nggak ada kontraknya ya? Berarti ini main kerja aja ya? Wah ini ya harus ngomong sih, karena harusnya bahkan jangan nunggu 3 bulan gitu loh. Kayak kerja seminggu nggak dikasih kontrak tuh harus udah nanya sih sebenarnya sih. Kalau 3 bulan tuh wah udah kayak di perusahaannya juga pasti mikirnya udah nih pegawai santai-santai aja. Jadi nggak dibikinin kontraknya. Kalau saran saya sih dimintain aja, karena itu hak. Karena di undang-undang itu dengan tegas bilang kontrak itu sebisa mungkin tertulis kan. Terus dibuatnya dalam 2 salinan. Jadi pekerja satu, eh, perusahaan satu. Nah kalau nggak ada kontrak ini nanti Kalifemnya ribet nih. Mau ibaratnya kita mau minta tolong ke Disnaker aja juga susah. Kan pasti nanti ditanyain kan kontraknya mana, nggak ada. Nah
Jadi saran saya langsung dibilangin aja ke itunya, "Pak, kontak saya mana?" Di-follow up aja terus, karena itu hak Kalifem kok, seperti itu. Oke, jadi di-follow up lagi, ini kontrak kerjanya mana gitu ya, karena takut-takut nanti ada yang tidak sesuai gitu ya, nanti kita nuntutnya agak bingung ya, karena nggak ada kontrak gitu ya, Mas Yoris ya. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan aku bacakan malam ini. Pertanyaannya adalah, kalau perusahaan yang minta keluar, tapi karyawan disuruh resign dan mengancam tidak bayar pesangon, apakah bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan? Jawabannya adalah bisa banget, ya. Karena resign itu salah satu unsurnya adalah kehendak sendiri. Nah, ngelaporinnya gimana? Ya gampang aja. Korespondensinya, kalau dia nulis email, nulis surat, disimpan. Kalau dia ngomong lisan, direkam. Tunjukin ke Disnaker. Kayak gitu. Oke, again berarti bisa banget tinggal dikumpulin aja dokumennya terus dilaporin gitu ya, supaya nggak ada nih peraturan-peraturan kayak gini lagi gitu. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga sudah kejar-kejaran dengan waktu. Sekali lagi terima kasih ya Kak Livema sudah memberikan pertanyaan malam ini. Semoga semuanya terjawab dan bisa menambahkan insight baru tentunya terkait dengan kontrak kerja. Terima kasih juga kepada Mas Yuris untuk waktunya dan apa jawabannya tadi untuk seluruh pertanyaan. Oke, kita mungkin back to the slide. Nah, dengan berakhirnya sharing session malam ini, rangkaian sharing session maupun company presentation dari Kaliber Virtual Career Week akan berakhir. Tapi jangan sedih karena untuk Virtual Career Week-nya sendiri itu belum berakhir ya, Kalifem. Kita akan perpanjang sampai dengan nanti tanggal 21 Juli. Jadi buat Kalifem yang belum sempat mungkin intip lowongan-lowongan yang tersedia di Career Fair kita tahun ini, boleh banget untuk diintip, dilihat, ditelusuri gitu ya, dilamar juga lamaran apa lowongan yang ada di sana dengan cara scan QR code yang ada di layar sekarang atau kunjungi kaliber.me/vcw strip job corner. Nah, gitu. Ada 200 lebih lowongan kerja, jadi sayang banget kalau misalkan akses menuju lowongan ini terlewatkan gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini kita juga mau ajak untuk Kalifem semua isi survei. Ini kalau misalkan udah isi, nanti kita akan kirimkan isi sertifikatnya segera gitu ya. Ini untuk menjadi evaluasi kami juga untuk next event ke depannya gitu. Jadi silakan di scan QR code-nya dan isi surveinya nggak sampai 5 menit, sebentar aja 2 sampai 3 menit aja. Nanti akan ada pertanyaan beberapa di formulir tersebut untuk diisi. Nah, selain itu, aku juga mau ingatkan untuk kita bisa terkoneksi. Jadi, hubungan kita jangan putus sampai di sini saja gitu ya, supaya berlanjut terus. Jangan lupa untuk follow sosial media Kaliber di Instagram, ada juga TikTok, kita ada di Twitter juga dan juga LinkedIn. Oke? Next slide. Next slide, Kak. Oke. Nah, ini juga aku mau promote satu juga program yang kita punya di Kaliber Virtual Career Week tahun ini. Ada namanya CV Clinic One on One. Nah, jadi buat Kalifem semua yang punya CV tapi dirasa apa ya yang perlu diimprove dari CV-ku? Kenapa kok CV-ku belum dilirik-lirik nih sama HRD? Nah, boleh banget dikonsultasikan dengan para expert yang nantinya akan membantu Kalifem semua jika Kalifem mengikuti sesi ini. Sesinya hanya 35.000 aja untuk satu sesi selama 30 menit gitu ya. Di sini bisa konsul langsung, komunikasi langsung secara one on one dengan para HRD profesional gitu. Nah, untuk daftarnya gimana? Daftarnya langsung kunjungi aja link yang ada di sini. kaliber.me/vcw strip CV strip clinic. Oke, next slide. Nah, ini dokumentasi kita waktu itu, kita juga pernah mengadakan CV one on one secara offline dan banyak banget yang hadir. Jadi sayang banget kalau misalkan ada forumnya secara online tapi terlewatkan tuh akan sangat disayangkan gitu ya. Jadi segera apply dan daftar di CV one on one sesinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acaranya, ayo kita berfoto bersama gitu. Jadi aku mau minta untuk Kalifem semua yang ada di sini untuk boleh dong dibuka kameranya, kita berfoto bersama gitu, diperlihatkan wajah-wajahnya ya.
Nah, ini udah ada yang buka kamera, aku melihat ada Kak Ramdhani, halo selamat malam. Kemudian ada Kak siapa nih? Friska, halo. Nah, untuk panitia udah ready ya? Kita capture? Oke, aku akan hitung mundur. Kita mungkin ambil 2 sampai 3 gambar ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Aman ya, panitia ya? Oke. Sekali lagi terima kasih kalian semua yang sudah hadir di malam hari ini. Again, semoga informasinya tadi bermanfaat, sharing sessionnya juga aku yakin akan sangat bisa menjadi bekal gitu ya buat kita semua ke depannya. Again, terima kasih banget juga buat Mas Yures yang sudah hadir. Sampai bertemu di event-event kaliber selanjutnya dan selamat malam, happy weekend semuanya. Malam Bye-bye. kalian semuanya. Recording stopped.